Nah, Saudara Lun, hasil bincang kita tadi memang sebagian tenaga medis di Aceh itu yang terjangkit itu lebih besar ketimbang angka nasional yang angkanya mungkin 10% dari total pasien. Tapi kabar baiknya sebagian dari mereka itu sebagian besar kondisinya alhamdulillah lebih baik ya, tidak harus dirawat, artinya mereka cukup diisolasi dan kondisinya kalau istilahnya dulu OTG, mereka tanpa gejala, kondisinya normal saja, tapi mereka positif. Tapi nanti Pak akan terus dites secara berkala mereka. Ya, nah terus akan dilakukan pendekatan-pendekatannya. Jadi kita sedang mengevaluasi pertama kesiapan APD, kesesuaian APD, dan kepatuhan protokol pemakaian dan pembukaan APD. Ini kan juga menentukan nih. Ini juga akan kita advokasi supaya terus dilakukan. Yang pertama, yang kedua kita meminta orang-orang yang sudah di swab jangan bekerja dulu sebelum hasil swabnya ada. Kalau dia bekerja sebelum hasil swabnya keluar, maka dia akan kontak dengan banyak orang. Dia positif, orang-orang yang kontak tadi kan juga harus diperiksa lagi. Iya, akhirnya tidak habis-habis. Nah, berputar jadi lingkaran setan. Tetapi kondisinya adalah kalau dia tidak dikerjakan dan hasil labnya bisa lama, rumah sakit juga kekurangan tenaga. Nah, ini problem yang terus menerus gitu jadi semakin banyak yang diperiksa nanti hasilnya juga semakin lama ya. Kecepatan pemeriksaan lab juga sangat dibutuhkan untuk ini gitu. Tapi sekarang kecepatan pemeriksaan Pak akhir-akhir ini semakin banyak kita memeriksakan, semakin banyak sampel, semakin banyak kasus, pasti hasilnya semakin lama. Ini kan berbeda selama 1-2 bulan yang lalu. Ya. Kalau dulu, sekarang berapa hari nih bisa keluar? Sangat fluktuatif, apalagi kemudian belakangan kita mendengar lab Balitbangkes ini mengalami kendala ya, akan agak sedikit terhambat, bahkan kehabisan bahan habis pakai ataupun kehabisan reagen sehingga akan berhenti, akan agak slow sedikit. Nah, itu akan memperlama lagi justru. Lama. Kemudian kita balik ke pasien secara umum. Hingga hari ini 430 hingga kemarin 433. Kalau hari ini kita belum update, mungkin nanti siang baru ada data terbaru. Bahkan dalam satu hari itu Pak, ada pasien yang dinyatakan positif 100-an orang ya. Itu pada hari raya pertama ya. Ada fenomena apa nih dalam beberapa hari terakhir nih? Kenapa bisa pasien mulia itu begitu tinggi? Pemeriksaan kita semakin banyak atau memang pasiennya? Jadi kalau kita melihat angka bertambah, pertama memang karena kasus yang positif ada dan dilakukan tracingnya bagus, atau kedua aktif mencari pasien. Hasilnya biasanya angkanya tinggi. Tetapi masyarakat saya bilang tidak perlu panik dengan angka tinggi. Kenapa? Kalau angka dari pemeriksaan yang kita lakukan aktif mendapatkan pasien positif, ini justru lebih bagus daripada kita tidak melakukan pemeriksaan, pasien positif ada tapi tidak ketahuan. Ketika dia ketahuan maka dia diisolasi, maka ini sudah tidak berbahaya. Dia diisolasi, dia tidak menularkan ke orang lain. Tapi kalau dia kemudian kita tidak periksa, tidak ada angka, sementara yang sakit tetap ada, ini yang berbahaya karena terus menular kemana-mana. Yang paling harus dicermati adalah case fatality rate atau angka kematian. Kalau angka kematiannya itu tinggi, kita baru cemasannya harus kita tekankan, ini sangat berbahaya. Tapi masyarakat tidak perlu juga terlalu panik, walaupun kita harus waspada ya. Angka kasus yang tinggi itu sebenarnya menggambarkan kemungkinan kita jadi lebih aktif mencari pasien. Pemeriksaan harus lebih aktif. Nah, itu artinya mudah-mudahan begitu. Walaupun mungkin di Aceh sendiri pemeriksaan kita masih tidak terlalu gencar seperti yang dilakukan daerah lain. Saya pikir kalau daerah kita lebih gencar lagi akan lebih banyak gitu. Berarti dengan kondisi seperti artinya di luar sana ini kita memperkirakan masih ada ribuan orang di sebenarnya. Saya khawatir kita tidak bilang ribuan, tetapi bisa 2 kali lipat dari yang kita sudah dapat dari hasil pemeriksaan lab sebenarnya. Kalau melihat pola dan gaya hidup kita sekarang di Banda Aceh kan, itulah kenapa kemudian saya bilang kalau masyarakat dalam kondisi ini bersuka, artinya mereka masih duduk bersama-sama membuat acara di keramaian segala macam, maka sebentar lagi medisnya terus akan berduka begitu. Sampai akhirnya tidak ada lagi orang yang akan menangani ya. Kesulitan nanti akhirnya. Bahkan saya sudah
menyampaikan di beberapa tempat, sudah harus dipikirkan mencari tambahan atau cadangan medis, tenaga cadangan medis. Itu mencari cadangan medis maksudnya seperti apa, Pak? Sukarelawan, jadi ada yang misalnya kan yang lulusan perawat, lulusan apa yang belum ada kerja, kemudian diambil, kemudian dilakukan pelatihan bersiap-siap seandainya ini kolaps, seandainya segala macam, jadi mereka bisa membantu sementara begitu. Bahkan kalau perlu pusat-pusat isolasi, saya tidak yakin ini orang-orang yang tidak bergejala ini kan bisa dimasukkan ke pusat isolasi. Misalnya katakanlah ada gedung pemerintah dibangun atau yang sudah dibangun tapi tidak dipakai, dibersihkan, dibuat pusat isolasi. Orang-orang ini bisa mengawasi orang di dalamnya, berikan obat, berikan apa segala macam. Jadi kan bisa dimanfaatkan tenaga mereka gitu. Jadi itu perlu dilakukan, ada ini sebagian dari persiapan ya, Pak. Ya. Untuk menjaga kondisi Kedepannya kita nggak tahu bagaimana ya. Sedangkan sekarang aja hasil terus bertambah ya. Kemudian di antara pasien ini ratusan yang positif ini siklusnya ini seperti apa? Mereka kebanyakan teman pekerjaan, keluarga, atau justru memang orang yang kita tidak tahu nih hubungannya apa? Saat ini tuh kita mendapatkannya ini umumnya dari tracing. Jadi ada yang positif, ada yang bergejala positif, orang sekitarnya dia dicari yang kontak sama dia, itu yang diambil. Yang melakukan aktif case finding itu maksudnya aktif ya, melakukan pemeriksaan. Saya mau diperiksa di sana, saya mau diperiksa di sana pada komunitas tertentu, itu sejauh ini yang kita pantau yang sudah pernah melakukan itu adalah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Mereka melakukan tes massal. Itu kan aktif dia ya. Ini juga dapat ditemukan beberapa yang positif. Tetapi umumnya adalah dari positif ini dikembangkan, ini kan tracing namanya. Dicari siapa, kamu kontak dengan siapa, ketemu sama siapa. Nah, dicari semua, ternyata ada juga yang tambahan positif. Nah, itu begitu. Jadi selama ini kita sebenarnya belum melakukan terlalu banyak aktif case finding. Tapi kalau semua kabupaten kota melakukan tes massal, aktif case finding, ini saya kira jumlahnya kan jauh lebih besar. Tapi ingat, jumlah yang lebih besar tadi, selama mereka itu adalah orang-orang yang asimptomatik, tidak bergejala, OTG, sebenarnya hanya isolasi saja sudah. Ya, supaya diputus ya. Supaya putus matanya. Ini yang diisolasi ini rata-rata berapa lama itu? Ketika tes selanjutnya. Mungkin ini kita melihat ruang isolasi ini. Sebenarnya isolasi itu sekarang agak sedikit perubahan. Dulu tuh 2 minggu, mestinya isolasi 2 minggu. Saya pun sangat setuju 2 minggu. Tapi kemudian ada juga yang mulai menurunkan, katanya 10 hari diisolasi kemudian diperiksa. Tapi yang pasti adalah biasanya kita melakukan pemeriksaan reguler. Saya pikir seminggu diperiksa, kalau negatif dulu WHO mengatakan 2 kali negatif baru kemudian dia nggak boleh pulang. Tapi sekarang WHO juga mengatakan sekali aja negatif boleh pulang kalau dari pusat isolasi pulang dilanjutkan dengan isolasi mandiri di rumahnya, jangan langsung beraktivitas. Karena kita tidak tahu bagaimana reaksi setelah itu ya. Jadi sebagai gambaran, saya juga baru tahu yang paling sensitif untuk pemeriksaan real time PCR, sampelnya itu diambil dari kubah. Jadi kubah itu seperti ada dari lavas, dari cairan yang berada di dalam saluran napas yang diambil, dan itu tidak mudah mengambilnya. Swab itu dilakukan, swab itu juga sensitivitas pengambilan dapat kumannya itu dengan swab itu sensitivitasnya sekitar 70-an%. Dia positif, kadang-kadang dengan swab tidak menemukan kumannya. Ketika dibaca oleh PCR tidak dapat. Bukan PCR salah, bukan ininya salah, tapi kemudian tidak sampai. Kenapa? Karena hanya saluran napas di bagian belakang ini saja yang dapat. Mestinya kan semua saluran napas dicuci, dikeluarkan airnya, di sini diperiksa gitu. Tapi kan tidak mungkin dilakukan. Selama ini swab sejauh mana Pak masuk ke badan? Swab itu sampai ke nasofaring, bisa orofaring, sampai ke belakang sini. Sampai di situ saja kan, tidak berarti kadang-kadang berarti di tubuh itu tidak semua ada di sini, tapi sudah di dalam. Jadi tidak dipukul rata. Jadi kalau kita pukul rata, cuci cairannya dibersihkan, diambil dari lebih dalam sepanjang saluran itu kan kemungkinan mendapatkan kuman itu kan akan jauh lebih. Tapi inilah yang mungkin kita bisa lakukan. Nggak mungkin semua orang kita melakukan
lavase, tidak mungkin kita melakukan yang sangat invasif ya, tidak mungkin kita melakukan itu. Makanya kemudian kita melakukan swab saja, dan swab ini juga yang paling apa katanya adalah nasofaring dari hidung dan bisa juga orofaring dari mulut gitu. Ya, berarti itu juga fakta baru. Berarti kadang-kadang bukan alat yang salah, bukan sistem, tapi memang tidak menemukan. Ya, tidak menemukan. Kalau kumannya begini, sini ya tidak dapat dia, tidak dapat kan? Ya. Tapi kalau kemudian cairannya dicuci, cairannya diambil dengan teknik tertentu, semua tertarik kalau tidak ada sampel yang sedikit yang dapat. Dan kalau di sistem PCR ini, kalau ada satu kuman, satu virus yang dapat, itu pasti ketemu. Walaupun hanya satu pasti ketemu. Kalau tidak ada, bagaimanapun caranya tidak bisa. Oh, dia tidak perlu ini, satu aja terdeteksi. Kita bisa lihat tuh. Nanti kita modifikasi alatnya ini, suhunya kita naikkan, putarannya kita tambah, pasti bisa dapat. Tapi kalau tidak ada, bagaimanapun caranya tidak dapat, tidak positif ya. Atau sebaliknya, kalau dia memang negatif, kita tambah ini, kita tambah itu, tidak akan bisa dia jadi positif. Berarti memang disitulah mungkin butuh ada tes pertama itu. Kadang-kadang di sini ada negatif, besoknya positif.